nggak usah khawatir ya. Saya pastikan Luna akan dipenjara atas perbuatannya. Bu, makasih ya. Karena Ibu udah percaya sama omongan saya. Bu, Pak Langit udah nyelamatin hidup saya, Bu. Demi hidup saya nggak berharga ini, dia rela tertusuk. Cuman ini yang bisa saya lakukan untuk melindungi Pak Langit dari kegilaannya Luna. Sekali lagi saya makasih ya, Bu. Saya terima kasih sama Ibu. Iya. Udah, kamu jangan nangis lagi ya. Saya yang berterima kasih karena kamu itu sudah memberikan bukti yang sangat-sangat penting soal Luna. Saya akan seret Luna ke penjara. Dan dia harus tahu pembalasan seorang nenek untuk cucu kesayangannya. Mana sih nih? Belum datang juga. Oma kenapa ngajak aku ketemu dadakan di sini? Ada apa, Oma? Ini bukan soal Langit, kan? Oma mau nampar aku? Oma itu udah tua. Gerak-gerik Oma kebaca sama aku. Pasti Renata udah ngasih tahu semuanya kan ke Oma. Tapi sayangnya aku nggak peduli, Oma. Walaupun Oma mau ngehalangin aku akan lakuin apapun untuk dapetin Langit. Cinta aku ke Langit itu jauh lebih besar dibanding cinta aku ke diri aku sendiri, Oma. Jadi aku akan ngelakuin segala cara dengan atau tanpa restu Oma. Jadi Oma gak marah sama sekali sama aku? Perempuan yang seperti ini yang saya inginkan untuk jadi calon istri cucu saya. Kamu benar-benar perempuan yang tepat untuk Langit. Cinta kamu ke Langit, Oma yakin Langit lebih membutuhkan itu. Jadi dari tadi aku cuma ngetes aku. Tapi kamu harus tanggung jawab, Luna, atas kesalahan kamu. Bukan Renata yang celaka, tapi cucu saya. Iya aku tahu, Om. Aku juga hampir gila mikirin Langit. Tapi sekarang kondisi Langit nggak apa-apa kan? Dia baik-baik aja kan, Oma? Kondisi Langit nggak stabil. Itu yang Oma takutkan. Dia butuh darah O negatif. Stok udah nggak ada di rumah sakit, kata dokter. Di mana-mana kosong. Dan sekarang kamu bisa buktikan cinta kamu ke Langit. Kamu harus segera menemukan darah untuk cucu saya. Secepatnya. Karena kita udah gak punya banyak waktu. Cuman itu yang Oma butuhin. Itu hal yang mudah, Oma.
Ya, kamu harus buktikan omongan kamu itu. Kalau ini berhasil, rahasia kamu akan menjadi rahasia antar kita berdua saja. Gak akan ada yang tahu kamu sudah mencelakakan cucu saya. Oma itu hal gampang. Mau dengan cara legal, nggak legal, atau aku harus pakai cara kotor, cara bersih sekalipun, aku akan lakuin semuanya demi langit. Tapi masalahnya di Renata. Renata gimana, Oma? Dia tahu apa yang aku lakuin. Kamu tenang aja. Sudah saya beres. Sekarang kamu ikut Oma. Ikut kemana? Surprise! Ayo. Dia nggak akan nyulitin kamu, dan dia nggak akan bisa buka mulut. Kok Oma bisa sih bikin dia kayak gini? Renata, Bu, udah, kamu duduk aja. ya Nggak apa-apa. Kamu ada di sini, Kiran ada di atas. Kamu pasti capek banget ya, karena kamu hampir seharian kan di rumah sakit. Sebentar ya, Ibu ambilin minum buat kamu. Sebentar. Gak usah, Bu. Gak usah repot-repot, saya ambil sendiri aja. Nggak apa-apa, anggap aja ini tanda terima kasih saya ke kamu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini, kamu minum. Makasih ya, Bu. Iya, setelah ini kita ke kantor polisi. Sekarang Renata, bukan ancaman lagi buat kamu. Ternyata Oma jauh lebih jahat dari yang aku pikirin. Sekarang, giliran aku, Oma. Buat buktiin ke Oma, secerdik apa calon istri dari cucu Oma. Soal darah itu hal gampang, semua pasti beres. Sekarang aku tinggal pikirin, gimana caranya bikin Renata menderita sampai titik ajalnya. Oma terima beres aja, biar aku yang urus semua. Mama nggak tahu kenapa bisa tertarik sama Renata. Mungkin ini yang dinamakan intuisi seorang ibu yang ingin mencarikan perempuan yang tepat untuk kamu, sayang. Mama yakin dia yang akan bisa membawa kamu kembali hidup, kembali bersama Mama. Sayang, kamu udah sadar? Alhamdulillah. Mama jangan nangis lagi ya. Aku udah sehat kok, Ma. Saat aku belum sadar, aku bisa mendengar suara di sekitar aku. Termasuk suara Mama. Tapi ada suara Renata. Suara Renata berbeda. Kayak ada kekuatan yang narik aku untuk sadar. Rasanya seperti dia yang nuntun aku supaya bisa bangun lagi.
Kalau memang suara Renata yang menuntun kamu ke sini kembali sadar, itu artinya hati kalian itu sudah ada ikatan batin. Dan Mama seneng banget. Dia itu wanita yang tepat buat kamu. Semoga kalian berdua bisa jauh lebih dekat setelah kamu pulih nanti. Dan semoga kalian bisa benar-benar sampai ke pelaminan. Mama yakin kamu dan Renata bisa hidup berdua dengan sangat bahagia. Ya? Haus. Iya, Mama lupa kasih kamu minum. Bentar lagi. Ini. Bentar ya. Yasmin. Mas. Yasmin. Mas, lihat Mas. Anak kita udah sadar. Lihat Mas. Dia masih koma, Yasmin. Kamu ngapain kasih minum? Dia udah sadar Mas. Aku tadi baru aja bicara sama dia. Yasmin, kamu lihat. Langit. Langit. Masa dalam kondisi seperti ini, kamu masih mikirin Langit untuk menikahi pelayan itu? Mungkin karena aku terlalu khawatir sama Langit. Maafin aku. Kamu pengen Langit cepat sembuh, tapi kamu mau tetap nikahi dia sama perempuan yang membuat dia begini. Ini gara-gara kamu. Renata menghilang, entah kemana. Seharusnya kita bisa interogasi dia. Sekarang, kamu lihat anak kita. Dia sedang memperjuangkan hidup dia. Seharusnya kamu doain dia sembuh. Om, Tante. Om, sabar dulu ya Om ya. Ini rumah sakit Om. Biar aku aja ya yang ngobrol sama Tante Yasmin. Tante, kita ngobrol di luar aja yuk. Langit. Mama keluar dulu ya, Nak. Malam, Pak. Bagaimana perkembangan si pelaku? Sedang kami kejar, Pak. Saya janji. Saya akan bawa orang yang harus bertanggung jawab atas penusukan Langit kepada Bapak. Bagus. Tante Yasmin. Iya, Van. Maaf Tante, bukannya aku mau ikut campur. Tapi Tante lihat sendiri kan kondisi Langit sekarang seperti apa. Jadi tolong banget Tante, nggak usah ngomongin soal Renata. Apalagi ngebahas soal pernikahan Langit dan Renata di depan Om Dava. Tante lihat sendiri kan tadi, Om Dava sampai emosi. Iya, Van. Kamu benar. Tante juga nggak bermaksud untuk bikin Om Dava marah. Iya Tante, aku ngerti kok. Aku cuma nggak mau keadaan makin keruh aja. Kasian juga kan Tante Yasmin jadi kena marah terus sama Om Dava. Terima kasih, Van. Itu dia, Revan. Revan! Revan! Coba kamu lihat ya, berkas buat Om Dava. Cassandra, bawa apa? Enggak bawa apa-apa kok. Ini urusan kantor aja. Mi,
kita lagi concern soal langit. Buat urusan kantor, nanti dulu ya dibahasnya. Itu pasti buat Om Dava kan? Iya, ini buat Om Dava memang. Nanti biar aku aja yang kasih ke dia. Kamu nih sama sekali nggak ada attitude-nya ya? Main ambil-ambil aja berkas orang. Maaf Kak, tadi aku pikirkan itu mau dikasih ke Mas Dava. Biar aku aja yang kasih ke Mas Dava. Nggak perlu, ya. Saya bisa kasih sendiri kok ke Dava. Tante permisi ya. Kamu ini sama sekali nggak ada pekanya atau nggak? Hampir aja rahasia kita kebongkar. Loh, mana aku tahu, Mi? Mami kan nggak ngomong sama aku. Kamu tuh ya harus dikasih tahu segala. Ini surat harus ditandatangani sama Om Dava. Ini apa sih, Mi? Surat ini adalah surat pengalihan atas nama Om Dava ke kamu. Begitu Om Dava tanda tangan ini, maka aset, jabatan itu akan jatuh ke tangan kamu, bukannya langit. Itu tandanya kita akan menang. Serius, Mi? Wah, ide bagus nih, Mi. Tapi apa Om Dava nggak curiga ya? Enggak. Mami yakin banget Om Dava nggak akan curiga. Apalagi kondisi Om Dava seperti ini. Dia lagi kacau, dia lagi gak fokus. Dan Mami yakin banget, dia nggak akan detail untuk memeriksa setiap berkas-berkasnya. Jadi kamu selipin surat ini ke berkas-berkas yang lain. Dia nggak akan sadar. Oke. Siap, Mi. Paham kan kamu? Pokoknya kamu cari cara lah. Oke, let's go. Yuk.